Meyakini bahwa segala bentuk kehidupan di dunia ini termasuk alam semesta akan berakhir merupakan bagian dari rukun iman, yakni rukun iman yang kelima. Maka sudah sewajarnya, sebagai muslim kita meyakini bahwa suatu saat dunia ini akan berakhir yang ditandai dengan kehancuran dunia dan seisinya. Namun kiamat ini tidak akan terjadi semerta-merta atau merupakan peristiwa tunggal. Artinya, kiamat tidak terjadi dalam sekali peristiwa. Ada sejumlah tahap peristiwa yang akan terjadi sebelum akhirnya semua yang ada di dunia ini termasuk planet-planet di tata surya hancur. Setidaknya ada sejumlah peristiwa, mulai dari munculnya sosok yang dianggap sebagai juru selamat hingga fenomena alam yang aneh akan terjadi menjelang hari kiamat. Jika setiap peristiwa itu terjadi, maka sudah jelaslah kiamat akan segera terjadi. Lalu apa saja peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat datang? Berikut adalah penjelasan selengkapnya seperti yang telah kami rangkum di Cerita Islami Channel One berikut ini. Salah satu peristiwa yang menandai bahwa kiamat akan segera datang adalah munculnya kabut asap yang sangat tebal. Kabut asap tersebut disebut sebagai dukhan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu telah memperingatkan kamu dengan 3 hal. Pertama, asap yang akan mengakibatkan kepada orang mukmin seperti demam dan kepada orang kafir sehingga ia melepuh atau pecah dan keluar asap dari setiap telinganya. Yang kedua adalah binatang, yang ketiga adalah Dajjal." Ada banyak perspektif mengenai siapa itu Dajjal. Ada yang menyebutkan bahwa Dajjal merupakan simbol dari fenomena ketika fitnah bertebaran di mana-mana, sehingga hal yang benar dianggap salah, sedangkan hal yang salah dianggap benar. Ada pula yang menyebutkan bahwa sosok Dajjal memang benar adanya. Dia akan datang dari suatu tempat di timur, kemudian akan tampak ketika tiba di tempat antara Irak dan Syam. Ketika Dajjal muncul, dia akan menyebarkan fitnah dengan mengatakan apa yang semestinya adalah neraka dia sebut sebagai surga, dan apa yang sebenarnya adalah surga dia sebut sebagai neraka. Adapun ciri-ciri fisik Dajjal juga telah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek. Jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan atau mengaku sebagai Rabb kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah." Hadis riwayat Abu Daud. Peristiwa selanjutnya yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah munculnya binatang melata. Sebagaimana sering dikatakan Rasulullah SAW, binatang tersebut bernama dabbah. Jika binatang melata yang disebut dabbah ini muncul, kemudian seseorang yang tadinya tidak beriman dan mulai beriman, maka imannya sudah tidak ada gunanya lagi. Ada 3 perkara yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi: keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah terbitnya matahari dari barat, Dajjal dan binatang bumi. Hadis riwayat Muslim. Setelah keluar, dabbah akan berbicara dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Adapun tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya, sedangkan yang tidak, tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Ketika matahari telah terbit dari barat, maka tertutuplah pintu tobat, sehingga orang-orang yang tadinya tidak beriman, imannya sudah tidak ada gunanya lagi. Sebagian ahli tafsir menggambarkan Ya'juj Ma'juj sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk nyata yang memiliki ciri-ciri, antara lain adalah memiliki mata sipit, namun bola mata mereka terlihat besar.
Mereka memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia. Terkait Ya'juj Ma'juj, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97 yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Imam Mahdi merupakan keturunan asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi adalah sosok yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. Setelah Imam Mahdi tiba di Palestina, maka peristiwa penting menjelang kiamat akan terjadi. Peristiwa penting yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah Dajjal. Selain itu, Nabi Isa juga akan menegakkan hukum syariat Islam, menghapus jizyah, menghancurkan simbol-simbol non-muslim, membunuh babi, dan mengajak umat manusia untuk memeluk Islam. Setelah muncul api yang sangat besar dari sebuah tempat bernama Aden, akan ada fenomena alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni terjadinya 3 gerhana. Gerhana tersebut akan terjadi di 3 tempat yang berbeda, yakni di timur yang diperkirakan di Asia, kemudian terjadi di negara barat, dan yang terakhir terjadi di Jazirah Arab. Setelah fenomena munculnya 3 gerhana terjadi, maka terjadilah bencana alam. Di antara tanda-tanda kiamat adalah keluarnya api yang sangat besar. Keluarnya api yang sangat besar ini menandai bahwa kiamat sudah semakin dekat. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa api yang sangat besar ini akan keluar di sebuah tempat yang bernama Aden, yang sekarang diperkirakan berada di Yaman. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Api tersebut akan menggiring manusia yang ada di timur dan mengumpulkannya ke suatu tempat yang ada di barat. Demikian adalah serangkaian peristiwa menjelang hari kiamat. Kepastian urutannya pun masih diperdebatkan. Begitu juga waktu kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebutnya belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa sahabat. Namun, ketika semua peristiwa itu telah terjadi, maka sudah dapat dipastikan bahwa kiamat atau kehancuran alam semesta dan isinya akan segera terjadi, dan kehidupan di dunia ini akan segera berakhir. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Demikianlah 9 peristiwa penting menjelang kiamat. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi motivasi bagi kita dan meningkatkan diri kita serta mempersiapkan diri kita untuk menghadapi menjelang datangnya kiamat. Di mana ada kesalahan dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.